Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Di video terakhir ini, di kesempatan terakhir ini, saya akan menjelaskan terkait artikel ilmiah, tapi bukan cara menulisnya. Kalau misalkan kita membahas cara menulisnya untuk bagian introduction atau bagian pendahuluan saja, saya rasa membutuhkan waktu yang cukup supaya bisa benar-benar jelas, karena part atau bagian artikel yang paling sulit menurut saya itu adalah bagian introduction, cara mengantarkan bahwa penelitian kita itu berguna dan seterusnya. Nah, harusnya di kesempatan terakhir itu saya akan mengunggah video terkait kenaikan pangkat yang sudah saya buat. Namun ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang ngechat saya melalui WhatsApp itu minta bagaimana cara menulis artikel yang baik, kemudian ada juga yang minta terkait bagaimana cara mencari jurnal tempat kita untuk publikasi. Nah, karena cara menulis artikel itu banyak yang perlu dibahas, maka seandainya nanti kita punya kesempatan, mungkin kita akan bahas lagi, diskusi bareng-bareng terkait menulis artikel. Dalam video kali ini, yang akan saya bahas adalah cara mencari jurnal yang terakreditasi atau yang terindeks SINTA maupun yang tidak terindeks SINTA. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mencari jurnal yang terindeks SINTA. Pertama, Bapak Ibu, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik atau mencari sinta.ristekbrin.go.id. Ini tulisannya Bapak Ibu, sinta.ristekbrin.go.id. Kita enter, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada menu-menu. Yang kita butuhkan adalah di bagian sources, sumber. Jadi yang kita butuhkan sourcesnya adalah jurnal atau sumber jurnal. Maka kita klik sources, kemudian klik jurnal. Setelah kita klik bagian sources dan jurnal, maka yang muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada SINTA 1 plus terindeks Scopus. Nah, ini jurnal-jurnal yang pasti sangat susah untuk ditembus. Nah, di sini di filter ini ada SINTA 1, SINTA 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu memilih atau mengklik SINTA 4 misalkan, maka semua jurnal yang Bapak Ibu cari yang muncul di sini hanya yang SINTA 4. Nah, karena kita tidak memfilter, maka nanti di sini munculnya dari SINTA 1 sampai SINTA 6. Tapi saran saya jangan difilter, biarkan nanti terfilter sendiri. Nah, misalkan Bapak Ibu mencari jurnal, misalkan katakanlah Bapak Ibu adalah guru SD, maka yang dibutuhkan kan tentu jurnal-jurnal terkait pendidikan dasar. Nah, kita coba klik pendidikan dasar misalkan. Pendidikan dasar. Kita klik. Nah, ini sudah muncul. Hasil untuk pendidikan dasar adalah seperti ini. Jadi ada dari SINTA 2, SINTA 3, SINTA 3, SINTA 3, dan seterusnya. Saran saya, kalau misalkan Bapak Ibu masih belum terlalu yakin dengan tulisan Bapak Ibu, maka jangan dulu diterbitkan pada SINTA 2. Mungkin harus pintar-pintar juga memilih jurnal yang terbit dalam waktu dekat. Maka nanti informasi-informasi jurnal itu perlu juga diperhatikan. Kemudian biaya penerbitan dan seterusnya. Kita misalkan salah satu jurnal saja Bapak Ibu, mungkin kita bisa klik misalkan ini jurnal apa misalkan Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Saya open di tab yang baru, saya klik kanan, kemudian muncul ini. Nah, setelah kita klik tadi munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita cari di bagian ini, bagian kiri di tengah-tengah itu ada tulisan website. Maka kita bisa klik website supaya bisa menuju ke OJS jurnal tadi. OJS itu adalah Open Journal Systemnya. Jadi jurnalnya tadi, halamannya bisa kita pilih di bagian website. Nah, ini adalah jurnalnya tadi. Nah, ini jurnal yang kita butuhkan tadi. Kita mungkin bisa mencari bagian informasi terkait jurnalnya di bagian About. Jadi About ini menjelaskan apapun tentang jurnal tersebut. Nah, tapi di sini kurang lengkap. Kenapa? Karena tidak ada kapan jurnal tersebut diterbitkan. Jadi mungkin kita bisa cari jurnal lain. Misalkan ini masih banyak Bapak Ibu hasilnya. Ini baru 10. Ini kalau diklik lagi masih ada hasil-hasil yang lain. Nah, misalkan kita jurnal pendidikan, jurnal Gentala misalkan. Ini sudah SINTA 4. Ya, SINTA 4, SINTA 4. Sudah banyak sekali hasil-hasilnya. Nanti bisa Bapak Ibu pilih sebenarnya. Kita coba misalkan salah satu aja di Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini kayak tadi, ini ada tulisan website. Ini bisa diklik. Nanti kalau kita klik akan menuju ke jurnal yang bersangkutan tadi. Kita klik.
website. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya bisa dilihat. Ini adalah informasi-informasinya. Nah, yang paling penting itu bisa kita cek berapa harga penerbitan artikel ini. Kita klik artikel processing charge. Biasanya bisa dalam kata charge atau bisa dalam bahasa fee. Pokoknya biayanya. Kita klik. Nah, ini untuk menerbitkan di artikel ini, di jurnal ini harganya adalah Rp500.000. Ini jurnal Sinta 4 harganya Rp500.000. Nah, nanti bisa dicek lagi kapan terbitnya dan seterusnya. Di sini bisa Bapak Ibu explore sendiri. Biasanya di bagian publication frekuensi. Cuman di sini sepertinya tidak dijelaskan. Mungkin kita bisa melihat di bagian arsip. Ini terbitnya bulan Mei dan bulan Desember. Jadi karena ini masih bulan Agustus, maka kan masih cukup lama. Harus menunggu September, Oktober, November, baru Desember. Masih lama sekali. Kalau bulan Mei kan sudah terlewat. Jadi harus pinter-pinter milih jurnal yang bisa menerbitkan artikel Bapak Ibu. Nah, kita cek lagi misalkan jurnal yang tidak terakreditasi, mungkin bisa kita cari jurnal pendidikan gitu Bu ya. Nah, karena saya sudah sering nulis di jurnal pendidikan Unu Blitar, maka kita cek. Bapak Ibu bisa explore sendiri di Google, itu tahu semuanya. Jadi bisa dicari sendiri nanti list-list jurnal yang bisa menerbitkan artikel Bapak Ibu, atau nanti kalau misalkan butuh bantuan bisa saya carikan mungkin ya. Tapi biasanya agak ribet Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan kita menuliskan artikel di jurnal itu kan ada revisi-revisinya. Nah, saya mungkin bisa bantu submitkan, tapi tidak untuk bantu merevisikan. Kalau merevisikan sama aja kayak nulis ulang nanti. Nah, ini di jurnal pendidikan riset dan konseptual ini belum terakreditasi. Nah, biayanya 400.000. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin punya printoutnya, harganya adalah 100.000. Jadi totalnya sama aja dengan yang tadi 500.000, cuman ini mendapatkan printout. Jadi sekitar itu Bapak Ibu. Mau jurnal Sinta atau tidak, itu harganya kisaran 300.000 ke atas. Bisa 400.000, 500.000, 600.000 dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, mungkin nanti untuk yang berikut-berikutnya bisa dieksplor sendiri. Saya hanya menjawab pertanyaan dari salah satu guru untuk mengelistkan nama-nama jurnal yang nantinya bisa dijadikan tempat untuk mengunggah hasil tulisan Bapak Ibu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.